Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 4, subtema 3. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa ya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain unsur-unsur cerita dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus, proses pengolahan kayu, penampakan dan perkembangan hutan di Kalimantan, upaya menjaga kelestarian hutan, makna dan contoh perilaku sila ketiga, dan cara pengolahan sampah. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Ayo baca teks berikut ini yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Unsur-unsur cerita dalam cerita Tupai dan Ikan Gabus. Judul cerita tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh, tupai bersifat suka menolong, sedangkan ikan gabus bersifat sabar. Tempat atau latar dari cerita tersebut adalah Kalimantan Barat. Awal cerita dimulai saat tupai melihat ikan gabus lesu. Sedangkan akhir cerita adalah ikan gabus menjadi sehat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah harus saling tolong-menolong. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Proses pengolahan kayu. Pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, dijual oleh pengrajin kayu ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Penampakan dan perkembangan hutan di Kalimantan. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Sedangkan pada tahun 2020, hutan semakin sempit dan pemukiman semakin luas. Upaya untuk menjaga kelestarian hutan. 1. Melakukan reboisasi. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Menerapkan sistem tebang tanam. 4. Melakukan penebangan secara konservatif. 5. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. 6. Tidak membuang sampah sembarangan di hutan. 7. Melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. 8. Mengurangi penggunaan kertas berlebih. Makna dan contoh perilaku sesuai sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Makna dari sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini, berbeda-beda tetapi tetap satu jua
atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Cinta damai dan persatuan. 3. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Sedangkan contoh perilaku sesuai sila ketiga antara lain 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 5. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Cara mengolah sampah. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Yang kedua, kita bisa memakai kembali. Yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar!